Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Win and Star. Perkenalkan, nama saya Nurhuda Burhanuddin. Hari ini kita akan membahas materi perspektif global dengan topik kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana individu, keluarga, atau komunitas tidak memiliki sumber daya yang cukup, baik itu finansial, sosial, atau psikolog, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kemiskinan bukan hanya masalah kurangnya pendapatan, tetapi juga mencakup kurangnya akses terhadap kesempatan, layanan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai taraf hidup yang layak. Di sini ada beberapa indikator kemiskinan. Yang pertama yaitu ada pendapatan yang rendah, di mana salah satu indikator kemiskinan adalah pendapatan yang di bawah garis kemiskinan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi internasional. Ya mungkin seperti dari pemerintah sudah menetapkan UMR atau UMK yang sedemikian rupa. Yang kedua, kurangnya akses terhadap pendidikan. Kemiskinan seringkali menyebabkan akses terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas, di mana kadang individu tersebut tidak mampu untuk sekedar membeli pakaian sekolah ataupun buku-buku seperti itulah. Selanjutnya ada kondisi tempat tinggal yang tidak layak. Kemiskinan seringkali terkait dengan tempat tinggal yang tidak layak, seperti rumah yang kumuh atau tidak memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai. Seperti di kota-kota besar seperti di Jakarta, itu banyak rumah yang ada di bantaran sungai. Ya itulah salah satu penyebab banjir juga. Terus ada kurangnya akses terhadap perawatan kesehatan. Individu miskin seringkali tidak memiliki akses terhadap perawatan kesehatan yang memadai. Seperti yang kita tahu, sering kita jumpai di berita-berita, ada orang miskin namun berobat ke salah satu rumah sakit ataupun instansi kesehatan, tapi ditolak karena kekurangan biaya ataupun tidak mempunyai akses kesehatan yang layak. Selanjutnya ada penyebab kemiskinan. Yang pertama itu ada ketidaksetaraan ekonomi, di mana kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok sosial dapat menyebabkan kemiskinan. Yang kedua, ketidakadilan sosial, diskriminasi berdasarkan gender, ras, agama, dan atau disabilitas, di mana diskriminasi terhadap gender ataupun ras ataupun agama itu memang yang sering sekali terjadi khususnya di Indonesia, di sekitar kita semua. Yang selanjutnya ada ketidakstabilan ekonomi, seperti terjadinya resesi atau inflasi yang tinggi. Selanjutnya kurangnya pendidikan dan keterampilan, di mana pendidikan dan keterampilan itu menjadi dasar seseorang untuk dapat maju atau menaikkan taraf hidup mereka. Terus ada krisis kesehatan. Biaya perawatan kesehatan itu memang tinggi, yaitu menjadi satu alasan kenapa banyak kemiskinan dan banyak orang miskin yang tidak mendapatkan kesehatan yang layak. Terus ada konflik dan perang. Contohnya konflik bersenjata dan perang dapat menghancurkan ekonomi lokal dan meningkatkan tingkat kemiskinan di dunia internasional, khususnya di Palestina yang sedang booming sekarang dengan Israel. Itulah salah satu yang membuat hancur dan membuat kemiskinan untuk para warganya. Selanjutnya ada dampak dari kemiskinan. Yang pertama itu kesehatan yang buruk. Itu pasti kesehatan yang buruk. Kemiskinan sering kali terkait dengan kesehatan yang buruk, karena kurangnya akses terhadap perawatan kesehatan yang memadai dan nutrisi yang baik. Maksudnya kurangnya gizi terhadap seseorang. Contoh di Afrika
atau di mana itu masih banyak anak yang kekurangan gizi. Yang kedua, pendidikan yang buruk. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya ada ketidakstabilan sosial, menyebabkan ketegangan sosial dan meningkatkan risiko kejahatan dan konflik dalam masyarakat, perang antar suku atau antar kelompok. Siklus kemiskinan dapat menjadi siklus yang sulit untuk dilakukan, di mana kemiskinan pada satu generasi dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Nah, di sini ada strategi penanggulangan kemiskinan. Yang pertama itu ada pemberdayaan ekonomi, mungkin membangun infrastruktur ekonomi, memberikan pelatihan keterampilan, dan mendukung mengembangkan usaha kecil dan menengah. Yang kedua, pendidikan universal, memberikan akses terhadap pendidikan berkualitas untuk semua, pendidikan yang merata semuanya, tidak hanya yang di kota, tapi yang di pelosok-pelosok pun harus mendapatkan pendidikan yang sama. Terus jaminan kesehatan universal, di mana perawatan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk semuanya. Selanjutnya ada kebijakan retribusi, menerapkan kebijakan pajak yang adil dan program bantuan sosial. Jadi di mana itu banyak orang-orang kaya yang memang tidak membayar pajak, yang seharusnya pajaknya misalnya ratusan juta hanya membayar seberapa itu. Jadi untuk materi hari ini yaitu tentang kemiskinan, tadi sudah dijelaskan ya, tidak jauh berbeda seperti itu. Jadi kemiskinan adalah masalah yang serius yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Untuk mengatasinya diperlukan pendekatan holistik yang mencakup kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Mungkin hanya itu pemaparan dari saya tentang pembahasan materi tentang kemiskinan. Nanti bisa dilanjutkan di lain waktu. Terima kasih dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.